Syiah adalah salah satu mazhab dalam Islam yang berkembang di daerah Iran dan merupakan aliran dalam Islam yang diduga mengultuskan Ali bin Abi Thalib dan para Ahlul Bait. Halo viewers, ngomongin mazhab dalam agama Islam mungkin banyak ya. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan menjelajahi salah satu mazhab dalam Islam yang mungkin agak sedikit kontroversi bagi kita yang memeluk mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, golongan ini adalah Syiah. Kira-kira siapa itu Syiah? Apa mereka Islam seperti kita? Atau mereka punya agama sendiri? Apakah benar kalau mereka membenci sahabat Rasulullah dan beberapa istri Rasulullah? Mengapa setiap tahun ada beberapa video aneh yang muncul ketika ada beberapa orang Syiah yang melukai diri sendiri di jalan? Kapan mereka mulai ada? Dan apa bedanya dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Semoga video sensitif ini tidak membuat orang lain tersinggung ya viewers. Mari simak pembahasannya. Nikah mut'ah adalah bentuk pernikahan dengan batasan waktu tertentu yang merupakan bagian dari ajaran Syiah dalam fikihnya. Beberapa penganut Syiah melakukan praktik nikah mut'ah ini. Menurut ajaran Syiah, nikah mut'ah dianggap sebagai bentuk pernikahan yang sah dalam hukum perkawinan syariah. Namun ada anggapan bahwa pernikahan dengan batasan waktu tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yang sejati. Misalnya dalam hal mempertahankan keturunan, karena nikah mut'ah dilakukan dengan batasan waktu yang sangat pendek, seperti 1, 2, 3 bulan atau bahkan hitungan hari, dan itu dianggap tidak mungkin untuk memiliki keturunan. Selain itu, kritik terhadap praktek nikah mut'ah juga datang dari kalangan Sunni yang menganggap bahwa pernikahan dengan batasan waktu itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang menekankan pada kestabilan dan keinginan dalam hubungan pernikahan. Namun, bagi penganut Syiah, nikah mut'ah ini dianggap sebagai solusi dalam situasi-situasi tertentu, seperti untuk menghindari perzinahan atau untuk memenuhi kebutuhan emosional. Nikah mut'ah juga dianggap sebagai cara untuk memberikan perlindungan bagi wanita dalam hubungan pernikahan. Meski kontroversial, praktek nikah mut'ah tetap menjadi bagian dari ajaran Syiah dan dianggap sah dalam pandangan mereka. Namun, memuat tentang keabsahan dan relevansi praktek ini terus berlanjut di kalangan umat Islam. Umat Muslim Syiah meyakini bahwa Ahlul Bait ini memiliki kedudukan yang suci atau maksum, adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa mereka terjaga dari dosa. Mereka memiliki keunggulan yang lebih tinggi dari para sahabat dalam hal ketakwaan dan anugerah ilahi. Kecintaan kepada mereka merupakan kewajiban bagi setiap Muslim Syiah, karena menurut ajaran Syiah, otoritas dan kepemimpinan umat Muslim itu berada di tangan Ahlul Bait. Oleh karena itu, umat Muslim harus mengandalkan Ahlul Bait dalam memecahkan masalah-masalah agama dan menjadikan mereka sebagai sumber referensi. Banyak yang mengatakan bahwa orang Syiah itu menyembah patung karena mereka menggunakan batu turbah pada saat sholat. Namun sebenarnya mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggunaan turba dalam sholat memang benar, namun tidak wajib bagi orang Syiah. Menggunakan turba adalah bagian dari tradisi Nabi Muhammad dan para Ahlul Bait. Meskipun ada larangan dari beberapa ulama Syiah terkait penggunaan turba ini dalam kondisi dan tempat tertentu. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam lainnya.
Menurut keyakinan Syiah, waktu sholat wajib dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 78. Mereka meyakini bahwa sholat wajib di siang hari terdiri dari zuhur dan asar. Sholat wajib di malam hari terdiri dari maghrib dan isya serta sholat subuh. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa sholat wajib hanya dilakukan dalam 3 waktu saja. Setiap sholat wajib tetap dilakukan secara terpisah sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, Syiah juga meyakini bahwa waktu sholat wajib dapat diperpanjang hingga batas akhir waktu yang telah ditetapkan. Asalkan sholat tersebut dilakukan sebelum waktu sholat berikutnya tiba. Hal ini berbeda dengan pandangan Sunni yang menganggap waktu sholat wajib tidak dapat diperpanjang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam keyakinan Syiah, sholat wajib juga dapat dilakukan secara berjamaah atau sendirian. Namun, mereka lebih menekankan pentingnya sholat berjamaah sebagai sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kebersamaan umat Islam. Oleh karena itu, bagi umat Syiah, waktu sholat wajib memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat hubungan spiritual dengannya. Syiah memang memiliki praktek taqiyah yang mereka gunakan untuk melindungi diri dari ancaman. Taqiyah adalah cara untuk menyembunyikan keyakinan dan kebenaran di hadapan musuh-musuh agar terhindar dari bahaya, baik itu bahaya agama maupun duniawi. Para ulama Syiah seperti Syekh Mufid dan Syekh Ansori menjelaskan bahwa taqiyah dilakukan karena rasa takut akan ancaman terhadap jiwa seseorang. Oleh karena itu penting bagi umat Syiah untuk melindungi diri dengan cara ini. Taqiyah juga didukung oleh referensi Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat ke-28 yang menyatakan, "Janganlah kamu sekali-kali mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya ia tidak akan mendapat pertolongan dari Allah, kecuali kamu sekedar hendak melindungi diri dari mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa dalam situasi yang membahayakan, umat Islam diperbolehkan menyembunyikan keyakinan mereka untuk melindungi diri. Sebagaimana surat An-Nahl ayat 106 juga menyatakan, "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman, kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka atas orang itu tidak ada dosa baginya." Ayat ini menunjukkan bahwa jika seseorang dipaksa untuk mengingkari keyakinannya tetapi hatinya tetap teguh dalam iman, maka dia tidak akan dianggap berdosa. Surat Al-Ghafir ayat 28 juga mendukung praktek taqiyah ini. Menurut kalian bagaimana, guys? Seawal golongan Syiah membenci para sahabat Rasulullah adalah di mana setelah kejadian wafatnya baginda Rasulullah, di mana umat muslim pada kala itu merasa sedih dan bingung karena siapa yang menjadi pengganti umat Islam pada kala itu. Pada akhirnya umat muslim dari kaum Ansor berkumpul untuk melakukan pemilu pertama bagi dunia Islam pada kala itu. Dan terpilihlah Sa'ad bin Ubadah. Tetapi saat kaum Muhajirin mendengar adanya pemilihan yang dilakukan oleh kaum Ansor, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq bergegas menuju ke tempat pemilihan tersebut. Setelah tiba, Umar berkata, sebaiknya untuk yang menjadi pengganti pemimpin Islam adalah dari kalangan Muhajirin, karena akan diterima oleh penduduk Mekah pada kala itu. Singkat cerita, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Namun di sini ada yang kurang. Ada satu sahabat Nabi yang tidak ikut. Ia adalah Ali bin Abi Thalib. Dan disinilah awal kemunculan para kaum Syiah membenci para sahabat Rasulullah. Mereka berkata bahwa seharusnya yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, karena Ali adalah seorang ahlul baitnya Rasulullah. Dan orang-orang Syiah ini mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah orang yang mencuri jabatan khalifah dari Ali bin Abi Thalib.
Bahkan mereka juga mencaci dan menghina para sahabat Rasulullah. Maka yang menjadi pertanyaan ialah, kalau mereka menghina sahabat Rasulullah, bukankah sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah mendidik langsung para sahabat itu? Dan jika mereka menghina para sahabat, berarti secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa Rasulullah itu gagal dalam mendidik mereka. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah pembahasan kita tentang Syiah yang kita rangkum dari beberapa referensi. Menurut kalian, apakah Syiah bisa dikatakan Islam? Tolong komen di bawah ya. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, tolong like, komen, dan subscribe.